Selamat datang di channel Ruang Edukasi. Kami akan berbagi tutorial-tutorial mengenai teknologi terbaru dan tips-tips yang berguna. Kami akan terus menambah konten baru setiap minggunya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, nyalakan notifikasi, dan share agar tidak ketinggalan video-video kami yang baru. Terima kasih sudah mengunjungi Ruang Edukasi. Terkadang sebuah organisasi ingin mengembangkan produk baru untuk dijual ke pasar, terkadang ingin membuat layanan untuk klien atau ingin meningkatkan proses dalam operasi mereka. Jika salah satu dari hal tersebut perlu diselesaikan dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut harus merencanakan dan melaksanakan sebuah proyek. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terminologi dan konsep yang bisa menjawab pertanyaan, apa sih proyek itu? Pada umumnya, proyek diprakarsai oleh organisasi karena berbagai alasan, mungkin ingin memenuhi kebutuhan bisnis untuk mencapai tujuan strategis atau untuk memenuhi permintaan pasar. Sebelum menjawab apa definisi dari proyek itu, maka perlu diketahui bahwa proyek bukanlah kegiatan sehari-hari, task yang sedang berjalan atau ongoing, ataupun aktivitas normal untuk menjaga keberlangsungan sebuah organisasi. Itu semua merupakan operasi rutin atau yang biasa disebut sebagai business as usual atau disingkat BAU. Sebuah proyek bukan merupakan kegiatan sehari-hari, seperti minum kopi, membalas email, menjawab telepon, meeting secara reguler dengan para kolega, atau membuat report untuk bos. Aktivitas sehari-hari tersebut tidak ada batas waktu. Semua itu merupakan operasi rutin atau business as usual. Untuk tipe organisasi yang bersifat komersial, pada umumnya memiliki struktur organisasi dalam bentuk unit fungsional. Jika kita bekerja di lembaga pemerintah, biasanya dibagi menjadi beberapa departemen atau business unit. Jika kita bekerja di bagian sales, maka job utamanya adalah menaikkan penjualan sebanyak-banyaknya. Jika kita bekerja di bagian IT, job utamanya adalah memelihara sistem IT di dalam organisasi. Itu semua merupakan operasi rutin atau business as usual. Proyek dan operasi rutin adalah dua kategori aktivitas yang berbeda dalam suatu perusahaan atau organisasi. Proyek adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Proyek dapat berupa suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan yang sama dan dapat dibedakan dari operasi rutin. Proyek memiliki waktu mulai dari waktu selesai yang ditentukan, serta sumber daya yang terbatas dan ditetapkan. Contoh proyek yang sering dijumpai misalnya, pembangunan gedung baru, pengembangan produk baru, dan lain-lain. Operasi rutin adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu perusahaan atau organisasi. Operasi rutin adalah proses-proses yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan atau organisasi secara efisien. Operasi rutin juga dikenal dengan istilah business as usual atau BAU, yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Contoh operasi rutin yang sering dijumpai misalnya produksi, pemasaran, pembelian, dan lain sebagainya. Secara umum, proyek lebih spesifik dan terbatas dalam waktu dan sumber daya dibanding operasi rutin yang cenderung berkelanjutan. Sekarang, tiba waktunya kita mempelajari definisi dari sebuah proyek. Menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge, proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Proyek juga didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan batas waktu, sumber daya yang terbatas, dan tujuan yang spesifik. Proyek memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan, batas waktu, dan sumber daya yang terbatas. Definisi menurut PMI, Project Management Institute, proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Proyek juga didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan batas waktu, sumber daya yang terbatas, dan tujuan yang spesifik. PMI mengutip bahwa proyek adalah suatu usaha yang dibatasi oleh waktu, sumber daya, dan tujuan yang spesifik. Dari beberapa definisi tersebut,
maka bisa dikatakan bahwa proyek memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Usaha yang bersifat sementara, adanya batasan waktu di mana ada awal dan akhir yang pasti, memiliki sifat yang unik, adanya tujuan spesifik berupa objektif atau goal yang berupa produk atau jasa, adanya resiko dan ketidakpastian, memiliki sumber daya yang terbatas, memiliki beberapa fase, dan ketergantungan antar tugas. Karakteristik-karakteristik tersebut yang menjadi pembeda antara proyek dan operasi rutin. Karakteristik proyek yang pertama, setiap proyek memiliki rentang waktu, ada awal dan akhir yang pasti, ada batasan waktu. Selain itu, proyek bersifat temporary, tidak berjalan terus-menerus atau dengan kata lain, awal dan akhir yang pasti. Bahkan, proyek yang terlambat masih bisa selesai. Jika pekerjaan tidak pernah berhenti, berarti merupakan operasi rutin. Batas waktu proyek adalah tanggal atau periode khusus yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini adalah target akhir yang harus dicapai oleh tim proyek dalam waktu yang telah ditentukan, dan sering digunakan untuk mengukur kinerja tim dan menentukan jadwal selanjutnya. Batas waktu proyek juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran dan sumber daya, serta untuk menentukan tahapan-tahapan proyek dan tanggung jawab individu di dalam tim. Proyek disebut unik dalam pengertian proyek mengacu pada sesuatu yang tidak dapat digantikan atau diduplikat, yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang lain. Dalam konteks proyek, unik mengacu pada fakta bahwa proyek tersebut memiliki tujuan, batas waktu, dan sumber daya yang spesifik dan tidak sama dengan proyek lain. Produk, jasa, atau hasil yang dihasilkan dari proyek juga harus unik dan tidak dapat digantikan atau diduplikat. Dengan kata lain, proyek harus menghasilkan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Proyek memiliki tujuan yang spesifik, di mana proyek memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan spesifik dapat ditentukan dengan menggunakan SMART kriteria, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuan spesifik yang jelas akan membantu dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proyek serta dapat digunakan sebagai ukuran kesuksesan proyek. Karakteristik proyek berikutnya adalah risiko dan ketidakpastian. Proyek memiliki risiko dan ketidakpastian yang harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan baik. Berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas dalam proyek dapat mencakup 1. Uang. Anggaran proyek terbatas sehingga pengeluaran harus diatur dengan baik dan dikontrol dengan ketat. 2. Waktu. Batas waktu proyek harus dipertahankan sehingga sumber daya harus digunakan dengan efisien dan efektif. 3. Tenaga kerja. Tim proyek hanya memiliki jumlah yang terbatas dari staf yang tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 4. Peralatan. Peralatan atau fasilitas yang tersedia hanya cukup untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 5. Keterampilan. Tim proyek mungkin tidak memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen sumber daya yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pengelolaan anggaran, penjadwalan, dan alokasi sumber daya yang harus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan dalam anggaran. Karakteristik selanjutnya adalah proyek dikelola secara terpadu melalui beberapa fase. Proyek dikelola melalui proses-proses terpadu yang saling berhubungan, seperti perencanaan, eksekusi, monitoring, dan controlling, serta closing. Karakteristik selanjutnya adalah ketergantungan antar tugas. Proyek memiliki ketergantungan antar tugas yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan proyek. Berikut beberapa contoh sebuah proyek. Yang pertama, mengembangkan smartphone baru merupakan sebuah proyek. Marketing campaign juga sebuah proyek. Meningkatkan bisnis proses juga merupakan proyek. Pindah rumah juga merupakan sebuah proyek. Pernikahan juga merupakan sebuah proyek. Demikian pembahasan tentang definisi sebuah proyek. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan share agar channel ini tetap berkembang.